Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang jelas para ulama itu berbeda pendapat ketika menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Di video kali ini saya akan membahas dua pandangan yang berbeda dari dua ustadz yang cukup terkenal, Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Ahmad Syahrin Thorik, yang mana keduanya membahas satu topik yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam, yaitu pengertian tentang bid'ah. Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan makna bid'ah dari sudut pandangan yang ia yakini, tentu saja dari sudut pandang ulama-ulama Salafi Wahabi. Namun penjelasan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Ustadz Ahmad Syahrin Thorik yang menilai bahwa pemahaman itu tidak sejalan dengan manhaj atau pemahaman ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disclaimer, video ini tidak bertujuan untuk memprovokasi, tapi sebagai ruang diskusi dan pembelajaran. Maka mari kita simak dan bandingkan agar bisa kita memahami duduk perkaranya dengan adil dan ilmiah. Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah. Yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah gak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak. Pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Sholat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bid'ah ini? Saya bingung gitu, untuk apa gitu. Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan bid'ah enggak disemangatin, malah enggak apa-apa, buat ini aja. Loh, gimana ini? Gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah. Apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan? Karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kok kenapa suka cengkal nih? Gitu. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah. Sudahlah saudaraku, gitu kan? Ya teman-teman sekalian, kita akan membahas sedikit tentang masalah bid'ah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang jelas para ulama itu berbeda pendapat ketika menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah bid'ah dalam urusan agama. Sehingga menurut kalangan ini, perkara apapun yang ada kaitannya dengan masalah agama, yang itu tidak dicontohkan dan tidak memiliki dalil dasar dalam agama, hukumnya bid'ah, tercela, sesat. Sedangkan mayoritas ulama memaknai bahwa hadis tersebut berbicara tentang bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Adapun hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak termasuk dalam hadis tersebut. Sehingga masyhur dikenal, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa bid'ah masih terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Adanya mayoritas ulama yang berpendapat bahwa bid'ah masih diklasifikasikan, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tidak akan mungkin diingkari kecuali orang yang memang buta literasi. Siapapun yang bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama akan tahu bahwa mayoritas ulama membagi seperti itu. Terkadang ini menjadi framing yang jahat sekali. Sebagian dai ada yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian Anda dengan kesombongan Anda mengatakan, oh tidak, bid'ah itu masih dibagi menjadi dua. Itu kemudian bawaannya ketika kita membahas masalah bid'ah, kemudian menyampaikan amanah ilmiah, fakta bahwa mayoritas ulama itu masih membagi bid'ah menjadi sekian bagian, itu selalu keluar caci makian mengatakan, Anda ini sok tahu, lebih berilmukah Anda daripada Nabi?
Nabi mengatakan A dan Anda dengan pongahnya mengatakan B. Subhanallah, yang membagi-bagi bid'ah itu bukan sembarang orang, bukan kemauan kami. Kami hanya menyampaikan ilmu para ulama. Yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah ulama seperti Is Abdus Salam. Siapa beliau? Ulama yang digelari dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Yang berpendapat bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah adalah Al-Imam Nawawi, ulama yang digelari dengan Muhyiddin, penghidupnya agama. Bahkan yang berpendapat seperti itu termasuk Nasirus Sunnah, orang yang digelari dengan penolongnya sunnah, Al-Imam Syafi'i. Makanya kami meminta kepada para dai-dai dari teman-teman salafi, ayolah jujur dalam menyampaikan amanah ilmiah. Sebutkan empunya pendapat, sehingga kemudian jemaah kita tahu bahwa ketika ada pendapat yang berbeda itu bukan pendapat yang berdasarkan hawa nafsu, tetapi berlandaskan ilmu. Minimal jemaah kita tahu bahwa pendapat tersebut bukan dikeluarkan oleh Ustadz B, Ustadz C, apalagi para pengekor hawa nafsu, tetapi pendapat tersebut disebutkan oleh imam-imamnya kaum muslimin. Kalau toh kemudian pada ujungnya kita memilih pendapat ulama yang berbeda, itu hak kita dan itu fair, nggak jadi masalah. Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, Imam Nawawi berpendapat seperti itu, tetapi kami memilih pendapat Ibnu Taimiyah, kami memilih pendapat Al-Imam Syatibi, karena kami anggap dalilnya lebih kuat. Nggak jadi masalah, dan itu sah. Dengan cara seperti itu, umat akan terdewasakan. Mereka akan tahu mana pendapat yang memiliki imam, dan mana pendapat yang tidak memiliki imam. Bukankah kita sering menggaungkan, hati-hatilah kalian terhadap pendapat yang tidak memiliki imam atasnya. Karena model penyampaian kita sering seperti itu, tidak jujur dalam menyampaikan pendapat. Membungkam ahli bid'ah tentang syubhat adanya bid'ah hasanah. Kan seperti itu yang terjadi. Ketika dijelaskan fakta-fakta ilmiah, yang terjadi apa? Mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk permusuhan terhadap sunnah. Ini ulama ini sengaja mau menghidupkan bid'ah. Sebagaimana antum mengikuti pendapat ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah dunia dan bid'ah agama, itu tujuannya adalah untuk memerangi bid'ah. Demikian juga para ulama yang membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah, tujuannya bukan untuk menghidupkan bid'ah, tetapi untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan keumatan yang itu kaitannya diantaranya adalah dengan hal-hal yang baru. Jadi jangan dikira ketika Imam Syafi'i, Is Abdus Salam, dan ulama-ulama yang lain ketika membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah, mereka hendak melegalkan perbuatan bid'ah. Bukan seperti itu. Baik yang membagi bid'ah menjadi dunia dan agama, atau hasanah dan sayyi'ah, itu sama-sama sepakat. Bid'ah yang sesat, bid'ah yang bertentangan dengan syariat, itu haram hukumnya. Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah perincian dan hukum-hukum turunannya. Dari dua pandangan yang telah kita lihat tadi, yaitu antara Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Ahmad Syahrin Thorik, kita bisa melihat bahwa persoalan bid'ah memang bukan hal sederhana. Ia memiliki ruang tafsir yang luas dalam khazanah keilmuan Islam. Secara ilmiah, kita bisa simpulkan bahwa bid'ah menurut sebagian ulama dipahami secara umum sebagai satu hal baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Namun dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak ulama besar seperti Al-Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i dan lainnya yang membedakan antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Maka perbedaan pendapat dalam hal ini adalah bagian dari khazanah ilmiah umat Islam yang patut kita sikapi dengan bijak, bukan dengan fanatisme buta. Maka mari kita biasakan untuk mencari ilmu dengan sikap rendah hati, bukan dengan semangat menjatuhkan. Jangan mudah menghakimi seseorang sesat hanya karena perbedaan pendapat, apalagi jika pendapat itu berasal dari ulama yang punya dasar ilmiah yang kuat. Dan yang paling penting, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, karena persatuan umat lebih utama daripada memperbesar perbedaan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, share, dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar dengan adab yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.